Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eli Chandra Wistur, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pakusoro, Kabupaten Bandung. Dan rekan saya, guru PJOK. Nama saya Gilang, saya guru PJOK atau olahraga di SDN 1 Pakusoro. Adapun kegiatan kali ini, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Dengan tujuan diadakannya pra-observasi ini dalam supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik dan berpihak pada murid. Adapun Bapak, pada percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Bapak yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran PJOK yang Bapak lakukan di kelas 6. 1. Pertama ya Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak yang ingin dicapai di kelas 6? Baik, akan saya jawab. Untuk tujuan saya yang ingin dicapai di kelas 6, terutama dalam pelajaran PJOK atau olahraga, pertama, saya ingin peserta didik dapat mempraktikkan modifikasi pada berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan pola gerak dasar. Pertama. Nah, yang keduanya yang ingin dicapai yaitu 2. Keterampilan anak, keterampilan gerak dalam permainan dan olahraga supaya dapat dicapai oleh siswa. Terutama di kelas 6. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang akan diobservasi? Ya, yang area pengembangan saya yaitu dari aspek pengetahuannya dan aspek keterampilannya. Yang pertama dari aspek pengetahuan siswa dapat menjelaskan hasil dari gerak dasar dan praktik permainan serta fungsinya dengan tepat. 2. Untuk aspek keterampilan siswa dapat mendemonstrasikan atau mempraktikkan sistem gerak dasar dan praktik permainan secara tepat. Nah, dan yang ketiga Pak, pertanyaan yang ketiga, bagaimana yang Bapak rancang dalam pembelajaran dan diterapkan di kelas dengan segi strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, bagaimana Pak? Nah, untuk strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, saat ini untuk strategi pembelajaran dengan pembelajaran yang saya terapkan berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa belajar, siswa yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya sebagai guru akan membagikan kelompok berdasarkan kemampuan siswa sesuai kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa masing-masing. Nah, terutama akan menerapkan model project based learning atau PBL berbasis masalah. Metodenya saya akan menggunakan metode diskusi antar kelompok, penugasan selanjutnya dan tanya jawab dengan siswa. Tentunya dengan metodenya menggunakan diskusi kelompok. Terima kasih Pak. Yang keempat itu bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak kerahkannya? Baik, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan yang dibuat dan ada saya untuk media. Jadi untuk pembelajaran mainan dan gerak nanti saya akan, untuk medianya saya akan menggunakan layar fokus. Nah, itu jadi siswa nanti bisa lihat secara langsung contohnya seperti yang di gerakan
yang nantinya akan didampingi juga oleh guru praktek melaksanakan percakapan ini. Kira-kira apa perasaan yang Bapak rasakan? Gambaran dapat apa yang digunakan. Saya lebih lagi Terima kasih Pak sudah bersedia seperti sama sebagai calon. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan pasca observasi, yaitu kegiatan yang melanjutkan dari praobservasi ya, setelah Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas. Adapun beberapa yang yang akan kita diskusikan atau saya pertanyakan ke Bapak tentang pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya, pada peserta didik di kelas 6, khususnya di bidang mata pelajaran PJOK. Nih Pak, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 6? Ya, perasaan saya setelah dilakukan pembelajaran di kelas 6, saya merasa senang ya. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan awalnya, ternyata setelah saya terapkan di lapangan, di kelas, anak-anak ternyata dapat paham, anak-anak dapat lebih terampil sesuai dengan tujuan yang saya tentukan, tujuan dalam pembelajaran seperti itu. Tujuan pembelajaran praobservasi Bapak itu yaitu seperti apa yang kemarin? Nah, tujuan yang saya akan diterapkan kemarin itu adalah peserta didik dapat mempraktikkan, dapat memahami pada berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan pola gerak dasar. Nah, terus serta siswa atau peserta didik dapat mempraktikkan gerak dasar, permainan dan olahraga yang saya berikan, yang saya terapkan. Jadi tujuan Bapak pada pembelajaran di kelas itu pada peserta didik yaitu peserta didik dapat mempraktikkan ya, mempraktikkan gerak dasar, pola dasar ya di kelas itu dengan keterangan dengan pola permainan. Betul. Pak Gilang ini ya, bisa ceritakan kembali Pak pembelajaran yang Bapak lakukan dan areal yang Bapak kembangkan, yang telah Bapak rencanakan dan lakukan, apakah sudah mencapai yang diharapkan Bapak sesuai dengan tujuan pembelajaran? Ya, yang tujuan yang saya terapkan di kelas itu kan untuk meningkatkan gerak dasar siswa melalui permainan. Nah, yang saya analisa di kelas itu hampir semuanya dapat terampil, dapat mempraktikkan gitu. Jadi kalau secara persentase mungkin lebih dari 90% anak-anak dapat paham dan mempraktikkan yang saya berikan di kelas seperti itu. Jadi peserta didik di kelas 6 ya, pada pola gerak dasar dalam permainan itu sudah terlampaui. Sudah terlampaui sesuai yang saya tentukan. Ya. Kalau gitu dapatkah Bapak memilih setelah pembelajaran dilakukan kira-kira posisi
pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas posisinya berapa persen? Yang Bapak Untuk inginkan? persentase di kelas dari keseluruhan siswa di kelas 6 itu lebih dari 90% yang saya lihat, itu hampir semuanya dapat mempraktikkan pola gerak dasar seperti itu. Alhamdulillah ya Bapak, di SDN Paku Sorok ini karena lingkungan sekolah yang berada di lingkungan luas ya. Saya lihat juga kan di sini fasilitas memadai seperti itu. Jadi anak itu dapat pasti membantu. lebih mendukung ke dalam permainan olahraga ya. Betul. Bahkan dulu dari SDN Paku Sorok pesertanya ada yang lolos ke kabupaten ya. Betul, karena alat dukung yang memadai pasti betul. anak itu akan tercapai. Kalau kemudian Pak Gilang, adakah yang perlu Bapak kembangkan dalam pembelajaran setelah melaksanakan di kelas? Ya, untuk yang saya kembangkan saya kembali lagi ke tujuan pembelajaran di PJOK itu yang saya tingkatkan untuk mengembangkan pola gerak dasar kembali lagi. Selebihnya saya melihat kondisi atau situasi anak, kalau ada yang lebih memungkinkan itu bisa dikembangkan kembali. Tapi kembali lagi saya sesuai dengan tujuan pembelajaran PJOK yang saya kembangkan pola gerak keterampilan gerak siswanya seperti itu, gerak dasarnya yang saya tingkatkan. Alhamdulillah ya Pak, Bapak bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran ya yang Bapak lakukan, yaitu mempraktikkan dan memodifikasi pada berbagai aktivitas gerak dasar dan keterampilan gerak dasar, yaitu melalui pola permainan. Bapak, area pengembangannya sangat bagus Pak, pola gerak dasarnya lebih terampil dan memainkan permainan lebih menarik ya. Betul. Selamat dan terima kasih Bapak sudah sempat meluangkan waktu untuk melaksanakan pasca observasi bersama saya guru kelas ya, sebagai kegiatan CGP saya di angkatan 10. Terima kasih. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eli Chandra Wistur, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Paku Sorok, Kabupaten Bandung. Dan rekan saya, guru PJOK. Nama saya Gilang, saya guru PJOK atau olahraga di SDN 1 Paku Sorok. Adapun kegiatan kali ini, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Dengan tujuan diadakannya pra-observasi ini dalam supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik dan berpihak pada murid. Adapun Bapak, pada percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Bapak yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran PJOK yang Bapak lakukan di kelas 6. 1. Pertama ya Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak yang ingin dicapai di kelas 6? Baik, akan saya jawab. Untuk tujuan saya yang ingin dicapai di kelas 6, terutama dalam pelajaran PJOK atau olahraga, pertama, saya ingin peserta didik dapat mempraktikkan modifikasi pada berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan pola gerak dasar. Pertama. Nah, yang keduanya yang ingin dicapai yaitu 2, keterampilan anak, keterampilan gerak dalam permainan dan olahraga supaya dapat dicapai oleh siswa, terutama di kelas 6. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang akan diobservasi? Ya, yang area pengembangan saya yaitu dari aspek pengetahuannya dan aspek keterampilannya. Yang pertama dari aspek pengetahuan siswa dapat
menjelaskan hasil dari gerak dasar dan praktek permainan serta fungsinya dengan tepat. Dua, untuk aspek siswa dapat mendemonstrasikan atau mempraktikkan sistem gerak dasar dan praktek permainan secara tepat. Nah, dan yang ketiga, Pak, pertanyaan yang ketiga, bagaimana yang Bapak rancang dalam pembelajaran dan diterapkan di kelas dengan segi strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, bagaimana Pak? Nah, untuk strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, saat ini untuk strategi pembelajaran dengan pembelajaran yang saya terapkan berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa belajar, siswa yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya sebagai guru akan membagikan kelompok berdasarkan kemampuan siswa sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa masing-masing. Nah, terutama akan menerapkan model project based learning atau PBL berbasis masalah. Metodenya saya akan menggunakan metode diskusi antar kelompok, penugasan selanjutnya, dan tanya jawab dengan siswa. Tentunya dengan metodenya menggunakan diskusi kelompok. Terima kasih Pak. Yang keempat itu bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak terapkannya? Baik, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan yang dibuat dan ada saya untuk media. Jadi untuk pembelajaran mainan dan gerakan nanti saya akan, untuk medianya saya akan menggunakan layar fokus. Nah, jadi siswa nanti bisa lihat secara langsung contohnya seperti yang di gerakan kira-kira untuk yang di hari selanjutnya saya akan saya melihat mencatat yang tadi kita akan mengadakan yaitu pasca observasi Pak, yang nantinya akan didampingi juga oleh guru praktek melaksanakan kegiatan ini. Kira-kira apa perasaan yang Bapak rasakan? Gambaran dapat terima kasih Pak sudah bersedia seperti sama sebagai sama-sama.